Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan melanjutkan kisah Yusuf dalam Kejadian 44 ayat 18 sampai 34. Pada bagian sebelumnya, kita melihat bagaimana Yusuf menguji saudara-saudaranya dengan menyembunyikan piala peraknya di dalam karung Benyamin. Peristiwa itu membuat mereka berada dalam situasi yang sangat sulit. Kini, mereka harus menghadapi pilihan yang menentukan. Apakah mereka akan meninggalkan Benyamin seperti dahulu mereka meninggalkan Yusuf? Ataukah mereka akan menunjukkan bahwa hati mereka benar-benar telah berubah? Di bagian inilah kita akan menyaksikan kisah yang paling mengharukan dalam kitab Kejadian. Yehuda tampil mewakili saudara-saudaranya dan menyampaikan permohonan yang lahir dari kasih, tanggung jawab, dan pertobatan yang nyata. Mari kita membaca bersama Kejadian 44 ayat 18. Yehuda membela Benyamin. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, "Mohon bicara tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini. Sebab tuanku adalah seperti Fir'aun sendiri." Sahabat terkasih, Yehuda datang dengan penuh kerendahan hati. Ia tidak marah, ia tidak membela diri dengan emosi, ia juga tidak menuduh Yusuf berlaku tidak adil. Sebaliknya, ia berbicara dengan hormat dan memohon agar diberi kesempatan menjelaskan keadaan mereka. Sikap ini menunjukkan perubahan yang luar biasa. Dahulu Yehuda adalah orang yang mengusulkan agar Yusuf dijual kepada pedagang Ismail. Kini ia tampil sebagai pemimpin yang siap bertanggung jawab. Alkitab memperlihatkan bahwa kasih karunia Tuhan sanggup mengubah seseorang secara nyata. Masa lalu tidak harus menjadi akhir dari kehidupan seseorang ketika ia sungguh-sungguh bertobat. Kejadian 44 ayat 19 sampai 29. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, "Masih adakah ayah atau saudara kamu?" Dan kami menjawab, "Tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda, yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia." Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, "Bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia." Tetapi jawab kami kepada tuanku, "Anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya. Sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati." Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, "Jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi." Setelah kami kembali kepada hambamu, ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, "Kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita." Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana. Jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami, barulah kami akan pergi ke sana. Sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Kemudian berkatalah hambamu, ayahku, kepada kami, "Kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku. Yang seorang telah pergi daripadaku, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka." Sahabat terkasih, dalam bagian ini Yehuda mengulang kembali percakapan mereka dengan Yusuf. Ia menceritakan bahwa ayah mereka telah lanjut usia. Ia juga menjelaskan bahwa Benyamin adalah anak yang sangat dikasihi Yakub, karena setelah Yusuf dianggap telah tiada, hanya Benyamin yang tersisa dari Rahel, istri yang sangat dicintainya.
Yehuda bahkan mengutip perkataan ayahnya bahwa jika Benyamin tidak kembali, kesedihan itu akan membawa Yakub turun ke dalam dunia orang mati. Mengapa Alkitab mencatat penjelasan ini begitu panjang? Karena Tuhan ingin kita melihat isi hati Yehuda. Ia tidak sedang mencari alasan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ia sedang memikirkan penderitaan ayahnya. Dulu saudara-saudara Yusuf tidak mempedulikan kesedihan Yakub ketika mereka membawa pulang jubah Yusuf yang berlumuran darah kambing. Kini mereka justru memikirkan hati ayah mereka. Inilah buah pertobatan. Pertobatan bukan hanya mengubah perkataan. Pertobatan mengubah cara seseorang mengasihi orang lain. Kejadian 44 ayat 30 sampai 32. Maka sekarang apabila aku datang kepada hamba-Mu, ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah akan terjadi. Apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, dan hamba-hamba-Mu ini akan menyebabkan hamba-Mu, ayah kami yang ubanan itu, turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hamba-Mu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Sahabat terkasih, Yehuda melanjutkan perkataannya dengan mengatakan bahwa dirinya telah menjadi penanggung jawab Benyamin. Ia telah berjanji kepada ayahnya bahwa ia akan membawa Benyamin pulang dengan selamat. Janji itu bukan sekedar ucapan. Yehuda benar-benar bermaksud menepatinya. Ini menunjukkan bahwa orang yang telah diubahkan Tuhan akan belajar memegang tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Di zaman sekarang, banyak orang mudah berjanji tetapi sulit menepatinya. Namun, firman Tuhan mengajarkan bahwa integritas terlihat ketika seseorang tetap setia sekalipun harus membayar harga yang mahal. Kejadian 44 ayat 33 sampai 34. Oleh sebab itu, baiklah hamba-Mu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku, apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Sahabat terkasih, inilah puncak dari seluruh pasal ini. Yehuda menawarkan dirinya sendiri menjadi budak demi Benyamin. Kalimat ini sangat mengharukan. 20 tahun sebelumnya, Yehuda rela mengorbankan Yusuf. Sekarang, ia rela mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan adiknya. Inilah perubahan hati yang sejati. Yehuda tidak lagi memikirkan dirinya. Ia memikirkan ayahnya. Ia memikirkan Benyamin. Ia rela menanggung akibat agar orang lain memperoleh kebebasan. Tidak mengherankan jika banyak penafsir Alkitab melihat peristiwa ini sebagai gambaran yang indah tentang Tuhan Yesus Kristus. Tentu Yehuda bukan juru selamat. Namun, tindakannya menjadi bayangan tentang Tuhan Yesus yang rela mengambil tempat kita. Kita seharusnya menanggung hukuman karena dosa, tapi Tuhan Yesus datang menggantikan kita. Ia menanggung hukuman itu di kayu salib, supaya kita menerima pengampunan dan hidup yang kekal. Karena itu, Kejadian 44 bukan sekedar kisah tentang sebuah piala perak. Ini adalah kisah tentang hati yang diubahkan. Tentang seseorang yang dahulu menjual saudaranya, kini rela menyerahkan dirinya demi menyelamatkan saudaranya. Dan hanya Tuhan yang sanggup melakukan perubahan itu. Sahabat terkasih, melalui Kejadian 44, kita belajar bahwa Tuhan tidak hanya mengatur peristiwa-peristiwa dalam hidup Yusuf, tetapi juga sedang bekerja di dalam hati saudara-saudaranya.
Kadang Tuhan mengizinkan kita melewati situasi yang tidak kita mengerti, bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk membentuk karakter, memulihkan hubungan, dan membawa kita kepada pertobatan yang sejati. Marilah kita membuka hati kepada pekerjaan Tuhan. Biarlah Dia membentuk hati kita menjadi pribadi yang memiliki kasih, integritas, kerendahan hati, dan keberanian untuk bertanggung jawab, seperti perubahan yang terjadi dalam diri Yehuda. Pada pasal berikutnya, kita akan menyaksikan salah satu momen paling mengharukan di dalam kitab Kejadian. Yusuf tidak dapat lagi menahan perasaannya. Ia akan memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, dan pemulihan yang telah lama dinantikan akhirnya terjadi. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca dan pelajari hari ini. Terima kasih karena melalui kisah Yehuda, Engkau menunjukkan bahwa tidak ada hati yang terlalu keras untuk diubahkan oleh kasih dan anugerah-Mu. Bapa, kami rindu memiliki hati yang terus dibentuk oleh-Mu. Jika selama ini kami masih hidup dalam kepahitan, keegoisan, dan enggan bertanggung jawab atas kesalahan kami, ampunilah kami. Bentuklah kami menjadi pribadi yang rendah hati, setia, dan rela mengasihi sesama dengan kasih yang tulus. Ajarlah kami untuk berani berkorban demi kebaikan orang lain, sebagaimana Yehuda rela menggantikan Benyamin. Mampukan kami meneladani kasih Tuhan Yesus yang telah rela menyerahkan hidupnya demi keselamatan kami. Pimpinlah langkah kami dalam setiap keputusan yang kami ambil. Kiranya hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu dan membawa damai bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan terus mengubahkan hati kita dan meneguhkan iman kita. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.